Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nurulita, kelas A semester 2, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan identitas nasional, tugas pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas bangsa tersebut sehingga dapat menjadi pembeda dengan bangsa lain. Istilah identitas secara harfiah bisa kita pahami sebagai ciri, tanda, dan jati diri. Kata nasional mengandung arti bangsa atau nation yang dalam konteks modern bisa diartikan sebagai negara. Jadi lingkup identitas nasional adalah negara dalam konteks modern. Pengertian identitas nasional dalam studi sosiologi dan antropologi. Pengertian identitas bisa mengacu pada deskripsi tentang sifat khas yang menerangkan sesuai dengan kesadaran diri dan kelompok. Identitas tidak hanya miliki individu namun juga kelompok. Sebagaimana sudah disinggung di awal, identitas nasional berada pada level yang membentang, dari individu sampai negara bangsa. Setiap individu dengan penuh kesadaran bangga akan identitas nasional yang disandangnya. Dari uraian di atas, kita bisa mendefinisikan pengertian identitas nasional sebagai jati diri, ciri, sifat khas yang tumbuh dan berkembang di suatu negara bangsa, sehingga menjadi pembeda dengan negara-negara lainnya. Negara bangsa sendiri merupakan konsep sosial politik yang dinamis. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tentu saja memiliki kumpulan identitas yang majemuk pula. Memiliki kumpulan identitas yang majemuk pula, baik dari etnisitas, bangsa, agama, ras, dan sebagainya. Oleh karena itu, identitas nasional yang disandang orang Indonesia sejatinya merupakan kumpulan dari identitas yang majemuk atau heterogen tersebut. Di sini kita bisa memahami bahwa sebagai warga negara kita punya identitas yang banyak sekali. Tak hanya identitas diri, tapi juga identitas kesukuan, etnisitas, sampai identitas nasional. Identitas nasional sekali lagi merupakan identitas tertinggi dalam konteks kehidupan bernegara. Adapun unsur-unsur identitas nasional, yang pertama suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif. Artinya, individu memilikinya sejak lahir dan bukan kuasanya untuk memilih. Misalnya, kamu sebagai orang Minang, saya orang Asmat. Minang dan Asmat adalah identitas masing-masing kita. Lebih dari 300 identitas suku bangsa yang tersebar di seantero Nusantara. Yang kedua, agama. Agama yaitu golongan sosial yang klarifikasinya berdasarkan agama atau aliran kepercayaan. Individu sejak lahir biasanya sudah berafiliasi ke salah satu agama, pertama-tama atas arahan orang tua yang punya hak prerogatif menentukan apa agama anaknya. Seiring kedewasaan dan kematangan intelektual, individu mencari sendiri, menemukan atau memantapkan kembali agama yang diimaninya. Yang ketiga, bangsa. Bangsa yaitu golongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Individu merupakan simbol-simbol yang membentuk bangsa, yang membentuk bahasa sejak lahir. Kemajemukan bangsa sangat berhubungan dengan kemajemukan budaya, karena bangsa merupakan bagian dari budaya. Yang keempat, budaya,
yaitu golongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan manusia yang secara kolektif digunakan untuk menafsir lingkungannya sehingga menjadi pedoman untuk bertindak dan menghasilkan karya. Cakupan budaya yang sangat luas, kita bisa memahami sistem pengetahuan yang berada dalam pikiran manusia sebagai budaya yang teknologi yang dihasilkannya juga sebagai budaya. Keempat unsur identitas tersebut melandasi lahirnya faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Perlu diketahui bahwa identitas nasional tidak cukup dengan sendirinya, melainkan dibentuk. Pembentukannya tidak terjadi natural, namun produk kesepakatan. Beberapa faktor pembentuk identitas nasional yang bisa disebutkan di sini antara lain, yang pertama faktor pembentuk identitas nasional. Primordialisme, yaitu sikap kecintaan pada identitas berdasarkan golongan, kesamaan etnis atau suku, biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. Yang kedua, praktik keagamaan, yaitu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan secara kolektif. Untuk keimanan berkontribusi penting pada motivasi untuk berpartisipasi pada ritual yang dijalani secara kolektif berdasarkan sistem keyakinan yang sama. 3. Pemimpin bangsa, yaitu figur atau tokoh karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayan masyarakatnya. Rakyat merasa diayomi dan bangga pada pemimpinnya yang dianggap bagian dari dirinya. Yang keempat, sejarah bangsa, yaitu narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman now. Kesamaan asal-usul atau nenek moyang juga bagian dari sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Yang kelima, solidaritas organik, yaitu integrasi sosial yang berbentuk atas kondisi saling ketergantungan akibat pembagian kerja. Solidaritas organik muncul seiring munculnya spesialisasi yang merupakan produk industrialisasi. Identitas yang dibentuk oleh solidaritas organik adalah identitas modern, profesional, dan urban. Sejauh ini kita sudah membahas tentang unsur-unsur dan faktor pembentuknya. Sebelum menyebutkan contoh-contohnya, saya akan sebutkan dan jelaskan dulu secara ringkas ciri-ciri dan indikator negara yang punya identitas nasional. Ciri-ciri negara yang punya identitas nasional. Yang pertama, adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya lambang-lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi didirikannya negara. Yang ketiga, adanya alat kelengkapan yang dimiliki negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya, seperti tempat ibadah, infrastruktur, teknologi, komunikasi, dan sebagainya. Yang keempat, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu bangsa yang tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya. Melihat keempat indikator tersebut, kita bisa meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas nasional. Bahkan boleh dibilang identitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara bangsa tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, contoh identitas nasional. Yang pertama, Bung Karno.
Bung Karno merupakan tokoh figur yang proklamator, tokoh sentral berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, batik. Batik produk budaya berupa corak lilin pada sehelai kain yang mengandung filosofi, bernilai seni dan ekonomi. Yang ketiga, Borobudur. Borobudur adalah salah satu tempat ibadah umat Buddha, candi Buddha terbesar di dunia. Rendang salah satu makanan khas Minang yang telah mendunia. Pancasila ideologi resmi negara yang terdiri dari 5 ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Jumlah sebenarnya identitas nasional Indonesia banyak sekali. Angka persisnya tidak ada yang tahu. Kita bisa menyebutkan beberapa yang cukup populer di era globalisasi seperti sekarang ini. Peran dan fungsi identitas nasional semakin penting. Arus pusaran global yang disokong oleh perselingkuhan kapitalisme, demokrasi, dan teknologi informasi mendorong kita untuk menjadi warga global yang kosmopolitan. Konsekuensinya, identitas yang dibangun menyempit menjadi identitas global. Nilai-nilai dan kultur level nasional mendapat resistensi dari luar. Identitas nasional justru semakin krusial dipertahankan agar kita tidak kehilangan jati diri, digerus oleh ideologi dominan yang disponsori negara superpower dan antek-antek. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.